Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 2101010056. Pada kali ini saya akan membahas tentang pemikiran Abul Kalam Azad. Ya, Maulana Abul Kalam Azad, pemikir Islam modern dari India, salah satu di antara orang yang berusaha mengupas makna Tuhan. Berasal dari keluarga yang sangat konservatif, sehingga kemudian Azad berusaha untuk lepas dari pemikiran tersebut menuju pemikiran yang modern. Hal ini yang mempengaruhi Azad dalam pemikirannya dan menghasilkan pandangan baru mengenai Tuhan dalam tafsirnya, terjemahan Al-Quran. Dalam makalah ini akan dibahas makna Tuhan dalam surah Al-Fatihah yang menurut Azad di dalamnya adalah isi pokok Al-Quran. Di dalam buku konsep dasar Al-Quran, yaitu buku ringkasan terjemahan Al-Quran, Azad tentang tafsir surah Al-Fatihah. Pemaknaan Tuhan yang dilakukan oleh Azad terdapat dalam penafsirannya terhadap surah Al-Fatihah dengan kesimpulan bahwa Tuhan memiliki tiga sifat berbeda namun saling memiliki keterkaitan, yaitu Rabbiyah, Rahmah, dan Adalah. Selanjutnya, biografi Abul Kalam Azad. Abul Kalam Azad lahir pada tanggal 11 November 1888 sampai dengan 22 Februari 1958, adalah seorang sarjana India dan pemimpin politik senior dari gerakan kemerdekaan India. Setelah India merdeka, dia menjadi Menteri Pendidikan pertama di pemerintahan India pada tahun 1992. Dia dianugerahi penganugerahan Bharat Ratna sebagai salah satu warga negara tertinggi di India. Abul Kalam Azad merupakan putra Maulana Muhammad Khairuddin, seorang ulama dan pimpinan India yang pindah ke Mekah setelah gagalnya pemberontakan 1857. Ia seorang yang berilmu dan penulis berbagai buku dalam bahasa Arab serta Parsi yang dihormati oleh beribu-ribu pengikutnya di India. Nah, pada masa ini, Azad seperti menjadi seorang ateis. Seperti diakuinya sendiri, kegelisahan tersebut berlangsung hingga 2 atau 3 tahun kemudian, sampai akhirnya ia menemukan jawaban awalnya dan memutuskan berjalan dengan caranya sendiri dan melepaskan diri dari ikatan ortodoksi yang telah diterima sebelumnya dari keluarganya. Saat itulah ia menanamkan dirinya Azad, yang berarti bebas, maksudnya bebas dalam berpikir. Selanjutnya yaitu latar belakang pendidikan Abul Kalam Azad. Pendidikan pertama diperolehnya di Mekah dan pendidikan selanjutnya di Al-Azhar di Kairo. Setelah orang tuanya meninggal, ia pergi ke India dan menetap di sana untuk selama-lamanya. Dari perguruan-perguruan di Mekah dan Kairo, ia hanya memperoleh pengetahuan bahasa Arab dan agama. Kepada pengetahuan ini, ia tambahkan pengetahuan bahasa Inggris dan ilmu-ilmu pengetahuan Barat yang dipelajarinya atas usahanya sendiri setelah berada di India. Ia tidak menjadi ulama seperti orang tuanya, tetapi bercita-cita menjadi pengarang dan politikus. Dalam usia yang masih muda, tepatnya pada tahun 1912, Abul Kalam Azad menerbitkan sebuah majalah di Kalkutta yang bernama Al-Hilal. Pada mulanya, sirkulasi majalah ini berjumlah 11.000, kemudian meningkat menjadi 25.000. Di majalah inilah ia keluarkan ide-idenya mengenai agama yang pada waktu itu mengejutkan bagi golongan ulama. Al-Hilal juga mengundang ide-ide politik, dan karena serangan dan kritiknya yang tajam terhadap pemerintahan Inggris, majalah itu akhirnya dilarang terbit. Aktivitasnya dalam lapangan politik membuat ia beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan. Pada tahun 1923, dalam usia 35 tahun, ia dipilih menjadi sebagai presiden Partai Kongres. Adapun karya-karya dari Abul Kalam Azad, yang pertama, konsepsi dari Al-Quran, menjadi resume dari pemandangan, dilanjutkan oleh dia dimilikinya komentar dalam bahasa Urdu dari surat Al-Fatihah, bab pembukaan dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, modernisme Islam di India dan Pakistan pada tahun 1857 sampai dengan 1964. Kemudian yang ketiga, India Wins Freedom, an Autobiographical Narrative, London Orient Document Ltd pada tahun 1978. Kemudian yang keempat,
The Dawn of Hope, selection from the Al-Hilal of Maulana Abdul Kalam Azad. Kemudian yang kelima, renungan surah Al-Fatihah atau konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keenam, terjemahan Al-Quran diterjemahkan oleh Syekh Abdul Latif Haider Abad, Syekh Abdul Latif for Quranic and Other Cultural Studies pada tahun 1962. Ya, baik, pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran Abdul Kalam Azad. Nah, menurut Azad, tampak jelas banyak surah Al-Fatihah ini adalah ringkasan dari Al-Quran yang menyediakan bagi siapa saja satu versi Al-Quran yang ringkas dan mudah dipahami guna menanamkan inti keyakinan batin dan amal soleh. Selanjutnya, seluruh Al-Quran kemudian hanyalah suatu komentar terperinci dari isi padat yang dikandungnya. Inti Al-Quran itu sebagaimana jelas tergambar dalam surah Al-Fatihah adalah yang pertama, peletakan sebutan kepada Tuhan dengan sangat tepat sebagaimana akan dibahas setelah ini. Yang kedua, penanaman keyakinan akan adanya hubungan sebab akibat dalam kehidupan. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan dan keburukan juga akan demikian. Dan yang ketiga, penanaman keyakinan akan adanya kehidupan sesudah mati. Inilah inti Al-Fatihah, sehingga pada titik tertentu dia disebut sebagai ideologi Al-Quran itu sendiri. Azad pun memulai tafsirnya dengan lafal Alhamdulillah. Lafal ini berarti puji, yakni puji hanya untuk Allah semata. Surah ini dimulai dengan pujian karena inilah langkah pertama yang ditempuh manusia jika ingin menuju Tuhan, yakni dengan merenungkan ciptaannya. Kemudian Azad melanjutkan pembahasan kepada Malik Yaumiddin, dia yang mengeluarkan keadilan pada hari pembalasan. Yang dimasukkannya dalam term teknis adalah membahas konsep Tuhan. Azad beranjak kepada konsep tentang kesatuan Tuhan. Di sini dia memberikan uraian tentang evolusi keberagaman manusia yang menurutnya sesungguhnya bentuk dari evolusi sesungguhnya. Fitrah manusia sejak semula adalah tunduk kepada realitas tertinggi yang tunggal. Manusia memiliki satu agama. Quran surah Yunus surah ke-10 ayat ke-19. Namun dalam perjalanannya manusia itu sendiri yang menjadikannya menyeleweng. Bagian terakhir dalam surah Al-Fatihah berbicara tentang hidayah, yakni tentang pengharapan manusia untuk mendapat tuntunan jalan yang lurus. Azad menyatakan ada 4 petunjuk yang diberikan kepada Tuhan. Yang pertama, insting, indera, akal, dan juga wahyu dan kenabian. 3 yang pertama memiliki batasan, sedangkan petunjuk terakhir menjadi bentuk petunjuk yang tertinggi. Konsep tentang kesatuan Tuhan Azad berangkat dari term teknisnya tentang Al-Hudaini, yakni unsur dalam tubuh yang menanggapi atas petunjuk keempat atau wahyu. Petunjuk Tuhan ini merupakan bukti dari bergeraknya rububiyah, rahmah, dan adalah Tuhan. Ini merupakan anugerah terindah Tuhan kepada manusia sebagai sebuah kado cinta Tuhan untuk manusia. Petunjuk keempat ini disebut Azad dengan Al-Din, yakni agama atau jalan kehidupan yang cocok dengan fitrah dan peran manusia. Nah, jadi sebagai kesimpulan pada materi saya tentang pemikiran Abdul Kalam Azad, yaitu melalui surah Al-Fatihah, Azad telah membangun sebuah konsep tentang Tuhan, kesatuan Tuhan, dan kesatuan agama. Azad membangun konsep Tuhan dalam kesatuan rububiyah, rahmah, dan adalah. Selanjutnya, sebagai bentuk dari kasih sayang Tuhan mengirimkan petunjuknya yang tertinggi melalui rasul-rasulnya kepada manusia untuk menyampaikan ad-din. Prinsip ad-din adalah penyembahan kepada Tuhan dan amal soleh. Din ini bersifat satu dan universal, dan setiap umat manusia di dunia ini menerimanya tanpa terkecuali. Azad membedakan antara ad-din ini dengan syariat, di mana term terakhir bersifat partikular dan tidak tunggal. Ya, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan mengenai tentang pemikiran Abdul Kalam Azad. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.